Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dari kelas 3 MIO. Di sini saya akan menjelaskan kode operator aritmatika. Di sini telah saya bikin kelasnya dengan bernama Java Application 3, dan di dalamnya terdapat metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Lalu variabelnya dibikin A sama dengan 10, B sama dengan 5. Dua variabel bertipe integer diinisialisasikan dengan nilai 10. A sama dengan 10 dan B dengan nilai 5. Lalu di bawah ini adalah beberapa operasi aritmatika yang dilakukan dan hasilnya dicetak ke layar menggunakan sistem outprint. Di sini sistem outprint, buka kurung, hasil penjumlahan, kutip 2 di plus penjumlahan, dan integer penjumlahannya A tambah B sama dengan 5, dan di bawahnya sama seperti yang di atas, tapi menggunakan pengurangan, perkalian, pembagian, dan modul. Integer pengurangan A minus B, lalu hasilnya 5, dan integer perkalian A dikali B sama dengan 50. Lalu di pembagian A dibagi B sama dengan 2. Lalu di modulnya A persen B dan 0. Lalu pembagian menggunakan double untuk pembagian. Double C 10.0, double D 4.0. Double pembagian double sama dengan C atau D. Lalu mari kita coba jalankan. Kita run. Nah, dan hasilnya keluar. Hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, hasil pembagian, hasil modul, hasil pembagian double. Ya, hasil penjumlahannya 15, hasil pengurangannya 5, hasil perkaliannya 50, lalu hasil pembagiannya 2, hasil modulnya 0, hasil pembagian double 2.5. Baiklah, seperti itulah kode dari operator aritmatika. Di sini saya akan menjelaskan kode operator penugasan. Di sini ada struktur kode yang dideklarasikan kelas dan metode main yang integernya dibikin X sama dengan 10, integer Y sama dengan 5. Dua variabel bertipe integer dideklarasikan X lalu dengan nilai 10 dan Y dengan nilai 5. Lalu penugasan sederhana seperti di sini dibikin sistem outprint nilai awal X kutip tambah X,
lalu nilainya 10, yang menampilkan nilai awal dari X yang adalah 10. Lalu penugasan penjumlahan. Di sini kodenya X tambah sama dengan Y. Lalu sistem OP-nya setelah penjumlahan X tambah Y. Kutip 2 plus X. Nah, dan nilainya 15 menggunakan operator plus dan sama dengan untuk menambahkan nilai Y ke X setelah penjumlahan X menjadi 15. Lalu penugasan pengurangan menggunakan operator minus dan sama dengan untuk mengurangi 3 dari X setelah pengurangan X menjadi 12. Lalu penugasan perkalian menggunakan operator bintang sama dengan untuk mengalihkan X dengan 2 setelah perkalian X menjadi 24. Dan di bawahnya penugasan pembagian menggunakan operator garis miring sama dengan untuk membagi X dengan 4 setelah pembagian X menjadi 6. Lalu penugasan modul menggunakan operator persen sama dengan untuk mendapatkan sisa pembagian X dengan 3 setelah operator ini X menjadi 0. Nah, lalu kita coba jalankan kodenya. Kita run. Nah, keluarlah hasilnya. Setelah penjumlahan X tambah Y 15, nilai awal dulu. Nilai awal X. Nilai awal X-nya 10. Lalu setelah penjumlahannya X tambah Y 15, X kurang 3 12, X bintang 2 24, X garis miring 4 6, X persen 3 0. Dan seperti itulah penjelasan kode operator penugasan. Lalu kesimpulannya kode ini mendemonstrasikan pengguna menjadi operator penugasan dalam Java. Setiap operasi aritmatika memperbarui nilai X dan hasilnya ditampilkan ke layar. Kode ini membantu memahami cara kerja operator penugasan dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika dalam pemrograman ini. Baiklah, seperti itulah penjelasan dari kode operator penugasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Antria Kauna dari kelas 3MO kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator pembanding dan operator logika. Operator pembanding dipakai untuk membandingkan dua buah nilai, apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. Hasil dari operator pembanding ini adalah boolean true atau false. Di sini sudah saya tampilkan simbol operator, penjelasan, contoh operator pembanding, dan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjalankan atau membuat program di Java. Di sini ada import java.until.scanner, di mana ini merupakan membantu kita untuk meminta dan membaca angka dari pengguna. Kemudian public class operator pembanding
merupakan sebuah kelas yang bernama operator pembanding. Kelas ini merupakan tempat kita untuk menulis kode pemrograman. Kemudian public static void main string out merupakan metode utama atau main di mana tempat program akan dijalankan. Kemudian scanner sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in. Ini merupakan membantu kita untuk membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian pada bagian sistem titik out print, masukkan angka pertama, integer angka 1 sama dengan scanner titik next in. Ini merupakan program yang meminta pengguna untuk memasukkan angka, dimana di sini saya menuliskan masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, yang berarti meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka. Di sini kita menunggu program mencetak pesan dan menunggu pengguna untuk mengetikkan 2 angka. Kemudian bagian sistem out print in, angka 1 sama dengan angka 2 titik 2 itu dimana untuk menampilkan atau membandingkan angka tersebut dan menunjukkan hasilnya. Yang pertama ini sama dengan simbol sama dengan 2 kali. Yang kedua tidak sama dengan simbol seru sama dengan. Yang ketiga lebih besar, terus yang keempat lebih kecil. Yang kelima lebih besar atau sama dengan. Yang terakhir lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang terakhir ada scanner titik close, itu artinya menutup scanner untuk menghindari penggunaan memori yang berlebihan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan program yang telah saya buat ini. Di sini terdapat tulisan masukkan angka pertama. Saya akan mencoba memasukkan angka pertama, yaitu angka 10. Kemudian untuk angka kedua saya akan memasukkan angka 8. Maka hasil yang didapat adalah angka 1 sama dengan angka 2 yang artinya false, karena angka 10 tidak sama dengan 8 artinya salah. Yang kemudian angka 1 tidak sama dengan 8, angka 10 tidak sama dengan 8 artinya true, yang berarti benar karena 10 tidak sama dengan 8. Kemudian 10 lebih besar daripada 8 itu benar karena 10 memang lebih besar dari 8. Kemudian 10 lebih kecil dari 8 hasilnya false, salah. Kemudian 10 lebih besar atau sama dengan 8 hasilnya true. Kemudian 10 lebih kecil sama dengan 8 hasilnya false sama dengan salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operator logika. Operator logika dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true atau false dari 2 kondisi atau lebih. Di sini sudah saya tampilkan simbol operator, nama operator, penjelasan, dan contohnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat tentang operator logika di Java. Yang pertama, import Java until scanner merupakan meminta seseorang untuk memberitahukan kepada kita jawaban mereka. Yang kedua yaitu public class operator logika merupakan kelas yang bernama operator logika, di mana di sini kita akan menulis kode. Kemudian public static void main string out merupakan metode utama atau main, tempat di mana program kita akan mulai berjalan. Kemudian scanner sama dengan new scanner dalam kurung sistem titik in. Ini merupakan objek scanner yang membantu kita membaca apa yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini ada sistem titik out print, masukkan nilai A, true atau false. Kemudian masukkan nilai B,
true atau false. Di sini kita meminta pengguna untuk memasukkan dua nilai, yaitu A dan B. Nilai ini harus berupa true, benar, atau false, salah. Di sini program mencetak pesan dan menunggu pengguna untuk mengetikkan nilai. Kemudian ada sistem titik out, titik print in dalam kurung A and B, kemudian A or B, not A, not B, di mana setelah mendapatkan nilai, program akan melakukan beberapa operasi logika dan menunjukkan hasilnya. Untuk yang operasi N dengan simbol N itu hasil ini berarti jika A dan B hasilnya akan true, benar, hanya jika keduanya benar. Kemudian yang OR yang dengan simbol garis 2 itu berarti A atau B hasilnya akan true jika salah satu A atau B adalah true. Kemudian yang terakhir operasi not dengan simbol seru, yaitu kebalikan nilai yang dimasukkan. Jika A adalah true, maka not A adalah false dan sebaliknya. Kemudian scanner titik close, artinya kita menutup scanner untuk menghindari kebocoran memori. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjalankan yang telah saya buat. Di sini saya memasukkan nilai A false dan nilai B itu true, dan keluar hasilnya A and B sama dengan false, A or B sama dengan true, not A sama dengan true, not B sama dengan false. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, hasil true hanya untuk A and B, hasil true hanya ketika keduanya true atau benar. Sedangkan di sini saya mengetik untuk nilai A false dan untuk nilai B true, jadi hasilnya false. Untuk logika yang kedua itu OR A or B sama dengan true. Ini benar karena hasilnya OR itu atau jika true, hasil true jika salah satu yang diperiksa true. Kemudian untuk logika yang kedua not A, artinya kebalikan, yaitu membalikan nilai yang diberikan. Jika yang saya masukkan untuk nilai A adalah false, maka yang keluar adalah true, dan jika yang untuk nilai B yang saya masukkan adalah true, maka nilai not B yang keluar adalah false. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Adrian dengan NIM 062340833237. Di sini saya bertugas untuk melakukan penjelasan terhadap operator yang ada di Java, yaitu operator ternary dan juga operator bitwise. Pertama, saya akan menjelaskan operator ternary terlebih dahulu. Di sini operator ternary adalah operator kondisional yang berfungsi untuk mengevaluasi salah satu dari dua ekspresi yang diberikan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jadi operator ternary ini berfungsi untuk mengevaluasi dari salah satu dari dua ekspresi yang diberikan berdasarkan kondisi, dan jika kondisinya true, maka nilai yang dikembalikan adalah nilai yang ada di sebelah kiri, dan jika kondisinya false, maka nilai yang dikembalikan adalah yang di sebelah kanan ini. Langsung kita praktekkan saja di Java. Di sini saya akan membuat program sederhana mengenai pembuktian apakah variabel A adalah bilangan genap atau tidak. Sini saya akan langsung menggunakan sistem out print line, lalu menggunakan operator ternary, di mana format penulisannya kondisi, tanda tanya, dan output jika true dan output jika false.
di sini untuk kondisi saya akan isi seperti ini. A modulus 2 itu sama dengan 0. Artinya di sini apakah A dengan sisa bagi, apakah A yang dibagi 2 itu sisanya sama dengan 0? Lalu setelah ini saya akan memberikan nilai jika kondisinya true dan nilai kondisinya false. Jika benar, variabel A sisa baginya 0, sisa bagi 2-nya adalah 0, maka nilainya adalah ya. Ya, benar. Ya, benar. A adalah bilangan genap. Dan jika kondisinya false, maka nilai yang dikembalikan adalah tidak. A bukanlah bilangan genap. Jika sisa bagi dari 2 adalah 0, maka jika true, ya benar A adalah bilangan genap. Jika false, tidak, A bukanlah bilangan genap. Langsung kita coba run, dan di sini A saya isi 7 dan outputnya adalah tidak, A bukanlah bilangan genap. Selanjutnya kita akan coba A dengan bilangan genap, misalnya 8. Sini kita akan coba dan seharusnya output yang benar adalah ya, benar A adalah bilangan genap. Ya, benar A adalah bilangan genap. Jadi terbukti. Dan beginilah cara sederhana dalam menggunakan operator ternary. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk operasi bit. Jenis-jenis yang ada dalam operasi bitwise itu yang pertama ada AND, OR, XOR, negasi, left shift, left shift unsigned, dan right shift unsigned. Namun di Java, pada Java left shift unsigned tidak didukung. Jadi Java hanya mendukung right shift unsigned. Yang pertama kita akan membahas AND. AND itu digunakan untuk membandingkan 2 bit untuk membuat bit baru, di mana akan bernilai 1 bit baru tersebut atau 0 jika kedua sisi membandingkan nilai yang sama. Jika nilai yang dibandingkan sama-sama 1, maka bit baru akan bernilai 1. Begitu juga dengan 0, tetapi nilai bit akan berupa 0 jika bit yang dibandingkan tidak sama, seperti 1 sama dengan 1 atau 0 sama-sama 0. Maka nilai bit baru yang dihasilkan adalah 0. Sini kita akan langsung mencoba. Untuk yang pertama itu adalah AND. Nah, untuk AND di sini adalah menggunakan simbol dan. Kita akan run dan hasilnya adalah 1. Hasilnya 1. Kenapa 1? Nah, di sini kita akan coba membuktikan kenapa hasilnya 1. Pertama adalah operator dan. Ini untuk operator dan saya sudah mengkonversikan bit ini, bit 5 dan 3, yaitu nilai bitnya adalah 101 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0. Sini jumlahnya ada 8 karena 8 bit. Pertama kita akan tulis dulu bit dari angka 5, 1 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan bit berikutnya yaitu bit 3 1 0 1 0 0 0 0 0 dan 0.
Di sini kita akan menggunakan operator dan. Nah, operator dan tadi keduanya harus sama-sama 1 atau sama-sama 0. Jika salah satunya tidak sama, maka nilainya akan berupa 0. Di sini karena 1 dan 1, maka di sini kita tulis 1. Di sini 0. Di sini juga 0. Dan karena semuanya di sini sama-sama 0, kita akan buat 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan hasilnya adalah 0 0 0 0 0 0 0 1. Dan untuk membuktikannya, kita akan mengkonversikan bilangan biner ini ke bilangan desimal. Cara mengkonversikannya adalah dengan mengalihkan angka-angka biner ini dengan 2 dan pangkat sesuai dengan posisi. Maksud saya posisi di mana posisi paling kanan itu dimulai dengan 0. Jadi karena di sini posisinya 0, maka di sini 1 dikali 2 pangkat posisinya yaitu 0. Sini 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 4, 0 dikali 2 pangkat 5, 0 dikali 2 pangkat 6, dan 0 dikali 2 pangkat 7. Nah, karena yang pertama dulu, di sini kita akan mengalihkan 1 dikali dengan 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 ini adalah 1. Dan nilai hasil dari 1 dikali 1 adalah 1. 1 ditambah ini 0 dikali 2 pangkat 1 jadi 0. Dan begitu juga seterusnya, karena dikali 0 maka semuanya akan jadi 0. Jadi saya akan wakilkan semuanya dengan 1 0 saja. Jadi 1 ditambah 0 adalah 1. Dan ini bilangan desimalnya yaitu 1. Dan hasil dari program yang kita jalankan sebelumnya tadi itu adalah 1, dan bahwa benar jawabannya adalah 1. Selanjutnya adalah operator OR. Operator OR digunakan untuk membandingkan 2 bit, di mana jika salah satu bit bernilai 1, maka nilai baru akan berupa 1, dan jika kedua bit sama-sama 1, nilai baru juga akan 1. Namun jika nilainya sama-sama 0, maka nilai barunya akan berupa 0. Di sini kita akan buktikan. Untuk kode yang pertama saya komentar terlebih dahulu, dan di sini kita untuk simbolnya ini menggunakan garis lurus. Langsung kita run, dan nilainya adalah 7. Nilainya adalah 7. Di sini kita akan membuktikan kenapa nilainya adalah 7. Untuk bit A tadi yaitu 5, itu adalah 0 0 3 4 5 1 0 1 1 0 1, dan bit B yaitu bit dari 3 dari 3 ya, 3 itu 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0. Selanjutnya kita akan gunakan operator OR. Operator OR tadi salah satunya bernilai 1. Karena di sini A sudah bernilai 1, memenuhi kriterianya yaitu salah satu bernilai 1, maka di sini kita langsung tulis 1. Di sini juga memenuhi kriteria karena salah satunya bernilai 1. Salah satu dari kedua nilai yang dibandingkan ini bernilai 1, dan ini juga bernilai 1. Karena salah satu dari kriteria yang dibandingkan itu bernilai 1, dan sisanya semuanya bernilai 0. Jadi kita langsung tulis di sini 0 0 0 6 7 8 0. Nah, selanjutnya kita akan konversikan bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Pertama 2 pangkat 0
2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Di sini 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 1, 1 ditambah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2, dan 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4, dan sisanya ditambah 0, dan hasil dari penjumlahan ini adalah 7, dan nilai outputnya juga 7, jadi terbukti benar. Dan ini adalah operator OR. Selanjutnya adalah operator XOR. XOR artinya tidak keduanya, dimana nilai akan berupa 1 jika kedua nilai bit yang dibandingkan tidak sama. Artinya ada salah satu yang 1, ada yang salah satu yang 0. Jika keduanya sama-sama 1 atau sama-sama 0, maka nilai yang dikembalikan adalah 0. Di sini kita akan langsung gunakan simbol operatornya dalam program, yaitu menggunakan operator simbol seperti ini. Operator untuk operator XOR, tanda panah ke atas, dan langsung kita run. Kita lihat outputnya, lalu akan kita buktikan. Outputnya di sini adalah 6. Selanjutnya kita akan membuktikan kenapa outputnya bisa jadi 6. Untuk tadi A sama dengan 5, itu binernya 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 kita gunakan XOR. XOR tadi tidak kedua-duanya tidak sama. Artinya jika kedua-duanya sama, maka nilai yang dikembalikan 0, dan jika keduanya tidak sama, maka nilai yang dikembalikan adalah 1. Di sini sama-sama 1, jadi di sini juga 0, sini 1 dan 0, jadi di sini 1, sini juga 1 karena 1 dan 0, dan sisanya semuanya adalah 0 karena semuanya sama-sama 0. Lalu kita akan konversikan bilangan ini ke bilangan desimal. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Di sini semuanya sudah 0 karena semuanya dikali 0, jadi 0. Ini 0 dikali 2 pangkat 0 itu 0, ditambah 2 pangkat 1 itu 2, 2 ditambah 2 pangkat 2 itu 4, jadi sama dengan 6. Apakah benar tadi? Benar, jawabannya adalah 6. Lalu negasi. Kita akan cara menggunakan operator negasi. Itu menggunakan simbol gelombang seperti ini sebelum variabel dari angka yang ingin kita ketahui nilai negasinya. Ketika kita run, hasilnya adalah minus 6. Bagaimana bisa minus 6? Kita akan coba buktikan. Di sini saya menggunakan variabel A untuk dinegasikan, jadi A itu sama dengan 5, dimana binernya adalah 0 0 0 0 0 1 0 1. Untuk negasi adalah kebalikan dari nilai bit yang ditentukan. Jika bit dari satu nilai adalah 1, maka negasinya adalah 0. Selanjutnya akan kita negasikan, ini 0, ini 1, ini 0, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, dari nilai ini kita pertama-tama tentukan dulu nilai tersebut apakah
negatif atau tidak. Untuk menentukan nilai ini negatif atau tidak, kita lihat dari nilai yang paling kiri. Jika paling kiri ini bernilai 1, maka nilainya adalah negatif. Jadi kita tandai dulu bahwa nilai negasi dari 5 ini itu nilainya berupa nilai negatif. Dan untuk menentukan nilai angkanya, kita akan balikkan lagi angka ini yang sudah kita negasikan, kita negasikan lagi, kemudian ditambah dengan 1. Pertama kita negasikan terlebih dahulu. Di sini 0 negasikan lagi menjadi 1, ini menjadi 0, ini menjadi 1, dan ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Ini nilainya akan menjadi negatif. Nah, lalu kita tambahkan 1. Pada biner, jika 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah 1, 0. Jadi di sini setelah ditambahkan itu nilainya akan menjadi 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Dan di sini kita tandai kalau hasilnya akan negatif, dan kita konversikan nilai ini ke bilangan desimal 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan di sini semuanya 0. Ini 0. 0 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 0. 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2, jadi 1 dikali 2 adalah 2. 2 ditambah dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4. 2 ditambah 4 adalah 6. Nah, karena sebelumnya sudah kita tandai bahwa nilai dari negasi angka 5 ini adalah negatif, jadi di sini hasilnya adalah negatif 6. Kita cek kembali apakah hasilnya benar negatif 6, dan ternyata di sini nilainya benar adalah negatif 6. Lanjut, operator berikutnya adalah left shift. Left shift ini menggeser nilai bit ke kiri sebanyak langkah yang ditentukan. Kita akan menggeser nilai bit di sini sebanyak 1 langkah saja. 1 langkah. Kita akan gunakan kode ini. Kita akan menggunakan left shift menggeser angka bit ke kiri sebanyak 1 langkah. Cara menggunakannya pada Java itu menggunakan operator ini, simbol lebih kecil dari sebanyak 2 kali, sehingga seperti anak panah yang menuju ke kiri. Ketika kita run, nilainya adalah 10. Sekarang kita buktikan kenapa nilainya bisa 10. Pertama, kita lihat dulu nilai mana yang ia gunakan, yaitu variabel A, di mana A adalah 5. 5 tadi A sama dengan 5. 5 tadi binernya adalah berapa? 101. 101 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita geser ke kiri. Left shift menggeser nilai bit ke kiri sebanyak langkah yang ditentukan. Langkah yang ditentukan tadi adalah 1. Nah, di sini adalah langkah yang kita tentukan, seberapa besar langkah yang kita inginkan untuk menggeser bilangan-bilangan bit tersebut ke kiri. Di sini tertulis 1, jadi kita menggesernya sebanyak 1 langkah ke kiri. Jadi cara menggesernya cukup pindahkan saja 1 ini pindah ke kiri, di sini akan diisi oleh 0. Ini 0 akan pindah ke kiri,
1 akan pindah ke kiri, dan ini 0 akan pindah ke kiri, pindah ke kiri, pindah ke kiri, pindah ke kiri. Jadi nilai akhirnya itu akan menjadi di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita akan konversikan bilangan ini ke bilangan desimal. Ini 0 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 0, 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 1 adalah 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 2 adalah 0, 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu adalah 8, dan sisanya itu 0. 8 ini tambah 0, jadi hasil akhirnya adalah 10. Kita lihat apakah benar 10 tadi. Benar, hasilnya 10. Lanjut, itu right shift. Ini kebalikan dari left shift. Jika left shift geser ke kiri, right shift geser ke kanan. Lanjut, right shift. Right shift, cara penulisan right shift dalam operator bitwise itu menggunakan lebih besar dari sebanyak 2 kali, seperti ini, sehingga seakan-akan panahnya ke kanan. Dan di sini langkah yang ditentukan ingin berapa, apakah geser ke kanan sebanyak 1 langkah atau 2 langkah atau 3 langkah. Dan di sisi sebelah kiri ini adalah variabel atau nilai yang ingin kita geser. Di sini saya buat 1 saja biar mudah, dan kita run, itu hasilnya adalah 2. Dan langsung kita buktikan variabel yang digunakan tadi A sama dengan 5, bitnya itu 00000101, itu geser ke kanan sebanyak 1 langkah. Ini geser ke kanan 1 langkah, ini geser ke kanan 1 langkah, ini geser ke kanan 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, ini juga 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, dan di sini akan 0 di sebelah kiri ini akan diisi seperti ini, 1 langkah, ini 0. Jadi nilai di sini akan berubah jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0, 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 ini jadi 0. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita akan konversikan ke bilangan desimal. Ini 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, tambah 1 dikali 2 pangkat 1 itu 2, tambah 0, dan seterusnya adalah 0. Jadi sini langsung saja kita buat 0, dan hasilnya adalah 2. Kita cek apakah benar 2. Benar, hasilnya 2. Lalu operator berikutnya itu unsigned left sign shift, ya salah, unsigned left shift, salah ketik, ini shift. Namun di sini Java tidak mendukung unsigned left shift. Java hanya mendukung jenis 1 left shift, yaitu menggunakan operator ini. Selanjutnya operator terakhir adalah unsigned right shift, berfungsi untuk menggeser bit ke kanan dan mengisi bit kosong di sebelah kiri dengan 0 tanpa memperhatikan tanda bilangan. Ini berbeda dari signed right shift yang mempertahankan tanda bit paling kiri untuk menjaga nilai negatif tetap negatif dalam unsigned right shift. Bahkan bilangan negatif ketika digeser ke kanan akan menghasilkan bilangan positif besar karena bit paling kiri selalu diisi dengan 0. Jadi bedanya tadi dengan left shift dengan right shift itu
bilangan paling kirinya ini akan diisi 0. Berarti di sini cuman ada 7 ya. 7. 1 2 3 4 5 6 7 dan di sini tidak diisi. Sini juga. Oke. A sama dengan 5. Oh, kita pakai dikode dulu. Kode. Nah, sudah. Lanjut. Oh, ini pakai A. Run. Salah tanda. Ini sama ya, hasilnya 2. Kenapa hasilnya sama bisa 2? Karena ya hasilnya sama karena di sini kita salin saja 0 1 0 0 0 0 0. Nah, di angka terakhirnya dia akan menjaga tetap bit paling kiri itu 0. Bit paling kiri itu tetap 0 karena agar angka yang ya di sini tertulis bahwa mengisi bit kosong di sebelah kiri dengan 0. Yang sebelumnya tadi kosong, ini diisi dengan 0 sehingga angkanya menjadi positif. Dan hasilnya sama yaitu 2. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai operator ternary dan juga operator bitwise. Saya mohon maaf apabila ada salah satu operator yang saya kurang jelas atau belum benar dalam menjelaskan fungsi dan kegunaan dari operator ini, karena saya masih belajar dan saya masih mahasiswa sehingga ilmu saya masih belum banyak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.